Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bacaan kita pada minggu ini tertulis di dalam Yesaya pasal 58 ayat yang pertama sampai dengan ke-12. Bapak dan Ibu tentu sudah membaca nats ini, sudah membaca teks ini dan dapat merasakan apa yang sedang terjadi, dapat merasakan kira-kira pesan apa yang hendak disampaikan oleh Yesaya kepada Israel, kepada Yehuda pada saat itu. Bapak dan Ibu, ketika Yesaya menyampaikan kritiknya terhadap Yehuda, pada saat itu mereka sedang baru kembali dari tanah pembuangan. Mereka sedang berada di dalam kegembiraan, berada di dalam sukacita karena mereka telah berada di tanah perjanjian yang telah diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Di dalam sukacita itu, mereka berupaya juga membangun ibadah, membangun kedekatannya dengan Tuhan. Mereka berpuasa, mereka memberi persembahan, mereka memperbaiki rumah-rumah ibadat dan berusaha agar mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berusaha agar mereka secara hati dekat dengan Tuhan. Tetapi Yesaya tidak melihat hal itu saja. Allah mengutus Yesaya agar bangsa Israel, bangsa Yehuda pada saat itu mau memperbaiki sesuatu, mau memperbaiki tata cara peribadahan, mau memperbaiki isi dari ibadah, mau memperbaiki sesuatu yang sedang gembira dilaksanakan oleh Yehuda, tetapi kurang di mata Tuhan. Bapak dan Ibu, apalagi yang harus diperbaiki? Mereka sedang bersemangat, mereka sedang melakukan gerakan-gerakan revival, mereka on fire, mereka punya api yang bergelora di dalam peribadahannya. Tetapi Tuhan mengatakan bukan itu. Bapak Ibu, tentu saja hal ini bisa mencengkelkan. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau Bapak Ibu masuk ke sebuah suasana yang bergembira dan kemudian mengatakan bukan itu. Bapak Ibu akan menjadi musuh bersama. Dan itu yang dilakukan oleh Yesaya. Bangsa Israel yang sedang bergembira di dalam ibadahnya mendapat teguran, bukan itu. Terus apa Bapak Ibu? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata ada kesalahan berpikir. Saya menyebutnya kesalahan berpikir. Kesalahan berpikirnya seperti apa? Kesalahan berpikirnya adalah bahwa semuanya berpusat pada saya, berpusat pada aku. Semuanya berpusat pada orang yang sedang beribadah. Semuanya berpusat kepada satu titik di mana orang berusaha dekat dengan Tuhan. Berpusat pada aku ingin dekat pada Tuhan. Berpusat pada aku ingin merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ternyata bukan seperti itu. Kita tidak bisa membuat sebuah hal yang baik yang hanya untuk diri kita sendiri. Ternyata itu bukan baik. Yang seperti apa yang baik? Yang baik adalah ketika kita tidak menjadi pusat
atau ketika kita tidak menjadi tujuan dari segala sesuatu. Ibadah itu bukan hanya untuk saya sendiri. Ibadah itu bukan hanya untuk aku sendiri. Ibadah itu bukan untuk saya sukses sendiri. Ibadah itu bukan agar doa saya sendiri didengarkan oleh Tuhan. Tetapi ibadah itu adalah ibadah yang harus menyertakan alam semesta, menyertakan orang lain, menyertakan keluarga yang lain, menyertakan bangsa yang lain. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Corona itu memperingatkan satu hal. Corona itu memperingatkan bahwa apa yang terjadi di Wuhan bisa terjadi di Lampung Tengah. Apa yang dialami oleh saudara-saudara di belahan bumi yang lain akan sampai kepada kita. Ternyata hidup yang kita jalani ini bukanlah untuk kita sendiri saja. Ternyata itu juga untuk orang lain. Kalau itu tidak dilakukan, maka rusak semua. Rusak semua artinya apa yang Bapak Ibu lakukan bisa juga mempengaruhi bangsa-bangsa di tempat yang lain. Jadi tidak ada di dalam peribadahan itu kita berpikir hanya untuk aku saja. Tuhan hanya sayang kepada saya. Tidak bisa. Tuhan sayang kepada seluruh alam semesta. Maka ketika kita di dalam peribadahan terpaksa, saya pakai kata terpaksa, mau tidak mau juga harus menyertakan orang lain. Contohnya bagaimana? Bapak dan Ibu, ketika kita berbuat baik kepada Tuhan, maka lebih baik juga kalau kita berpikir baiklah kepada sesama, kepada orang lain. Tuhan yang kita sembah itu memang menganggap diri kita spesial, tetapi juga menganggap orang lain spesial. Bangsa Israel atau juga kebanyakan orang-orang di dalam beribadah hanya ini urusan saya dengan Tuhan. Oh tidak, itu ibadah adalah urusan kita dengan alam semesta juga. Maka di sana diminta ibadah yang sejati adalah kasihilah sesamamu. Bukan hanya relasi diri sendiri dengan Tuhan, tetapi juga relasi dengan orang lain. Ketika kita akan berdoa, Tuhan Yesus meminta berdamailah dulu dengan saudaramu. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang dahulu Yehuda berpikir bahwa mereka memang spesial dan hanya untuk mereka. Dan itu terbawa kepada pribadi-pribadi. Saya spesial dan Tuhan hanya sayang kepada saya, maka saya memperbaiki relasi dengan Tuhan itu cukup. Tidak Bapak Ibu, dan kritik dari Yesaya ini kepada kita dan juga kritik dari kondisi sekarang Corona ini kepada kita adalah ketika kita hendak memperbaiki sesuatu, ketika kita hendak mendapatkan sesuatu yang baik, maka di sana harus ada orang lain. Di sana harus ada keluarga lain. Di sana harus ada bangsa yang lain. Di sana harus ada semuanya. Bapak Ibu, contoh kecil, ketika Bapak Ibu memakai masker sendiri, orang-orang lain tidak ada memakai masker, maka itu sia-sia saja. Bapak Ibu memakai hand sanitizer sendiri dan berusaha membersihkan semuanya sendiri untuk diri sendiri, tetapi orang lain tidak, maka Bapak Ibu juga pasti tetap terkena. Yang harus
tertanam dalam diri kita, di dalam pesan dari Yesaya ini adalah, ayo dekat kepada Tuhan, minta perlindungan kepada Tuhan, tetapi jangan lupa bahwa ketika kita meminta pertolongan Tuhan itu juga adalah untuk orang lain. Maka di dalam berkat kita ada hak orang lain. Di dalam doa kita harus ada berkat untuk orang lain. Di dalam peribadahan kita adalah untuk kebaikan diri kita sendiri demi kebaikan semuanya. Bapak Ibu, ini yang bisa kita lakukan. Maka di dalam konteks yang seperti itu, separah apapun situasinya kita, misalnya di sini saya minta memberilah kepada orang miskin, berilah bajumu, berilah kepada yang lain, harus berbagi. Kita mungkin mengatakan, apa yang bisa dibagi sekarang? Situasinya susah, untuk diri sendiri saja susah. Tetapi Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu ingin kebaikan, berlaku untuk Bapak Ibu, atau kalau Bapak Ibu ingin berkat untuk Bapak Ibu, mau tidak mau di sana juga harus terdapat berkat bagi orang lain, karena sia-sia saja. Bapak Ibu misalnya di tengah-tengah pandemi ini, hanya Bapak Ibu yang misalnya punya beras, dan seluruh tetangga, seluruh yang ada di kiri kanan semua tidak punya beras, apa yang terjadi? Bapak Ibu akan dijarah. Pasti seperti itu. Jadi kita diberikan sebuah cara berpikir yang baru tentang ibadah oleh Yesaya, bahwa ibadah adalah untuk semuanya, bahwa berkat adalah untuk semuanya. Maka ketika kita mendapatkan sesuatu, di sana ada hak orang lain juga. Ini Bapak Ibu, ini agak sulit. Masa saya harus bekerja untuk orang lain? Bapak Ibu ingat, orang lain juga bekerja untuk Bapak Ibu semua. Ketika orang lain mendapatkan berkatnya, ketika tetangga mendapatkan kebaikannya, Bapak Ibu juga mendapatkannya. Maka kritik Yesaya adalah kritik terhadap orang yang menganggap hanya untuk diri sendiri, tidak ada orang lain. Bapak Ibu bisa merasa dekat dengan Tuhan walaupun mungkin itu dipertanyakan, tetapi tanpa kedekatan kita dengan orang lain itu tidak mungkin. Maka kalau kita mengatakan, ya saya harus berbahagia, saya harus mencari untuk diri saya sendiri, tetapi Bapak Ibu menolak kehadiran orang lain, menolak orang-orang yang ada di sekitar Bapak Ibu, apa yang terjadi di Wuhan akan terjadi di Lampung Tengah. Apa yang terjadi di daerah lain pasti akan berimbas kepada diri kita. Bapak dan Ibu, mari kita bayangkan, memang alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dan pasti dikasihinya, dan kita juga ada di sana dan kita juga pasti dikasihinya. Maka untuk terus menerus berada di dalam berkat Tuhan itu, kita harus menjadi saluran bagi yang lain, menjadi saluran bagi yang lain. Kita memulai diri sendiri, iya, tetapi untuk semuanya, bukan terbalik, semuanya untuk diri sendiri, tidak, tapi mulai dari diri sendiri untuk semuanya. Karena percuma saja kita untuk diri sendiri, kita membeli pakaian yang bagus tanpa ada orang yang melihat juga, apa gunanya gitu kan. Bapak dan Ibu, mari mohon berkat untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain.